Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan kalimat bijak begini: seseorang tidak akan bisa menjadi besar tanpa bersentuhan dengan sesuatu yang besar. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam dan organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia. Pagar Nusa adalah salah satu banomnya Nahdlatul Ulama. Maka Pagar Nusa karena bersentuhan dengan Nahdlatul Ulama otomatis menjadi organisasi yang besar. Kita, para pesilat Pagar Nusa, para pengurus Pagar Nusa, karena bersentuhan dengan organisasi Pagar Nusa yang besar, saya yakin kita semua akan menjadi orang besar. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan ketokohan di bidangnya masing-masing. Maka kita nggak usah ragu ikut Pagar Nusa. Bahkan Ketua Umum PBNU mengatakan bahwa Pagar Nusa ini tidak hanya wadah pencak silat, tetapi menjadi sebuah thariqah untuk pembinaan moral, untuk pembinaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini berarti kita ikut Pagar Nusa, saya yakin karena kita ikut ulama, maka kita termasuk amalia latihan dan sebagainya. Ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa al-mu'minu qawiyyun ahabbu ilallahi minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan saya yakin karena pendekar-pendekar Pagar Nusa ini setiap saat ini latihan berolahraga, mengolah fisik, mengolah pikiran, mengolah batin, insya Allah menjadi orang-orang mukmin yang kuat. Amin. Karena kita menjadi orang-orang yang kuat, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendekar yang kami hormati, peran Pagar Nusa di dalam berorganisasi, di dalam wadah Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau Mbah Kiai Suharbila, salah satu pendiri Pagar Nusa, pernah mengatakan bahwa Pagar Nusa itu berada di barisan belakangnya Nahdlatul Ulama. Sebagai pagar, karena berada di barisan belakang, gak boleh Pagar Nusa itu egois ingin menonjolkan diri. Melainkan ketika ada Nahdlatul Ulama yang muncul menyikapi persoalan-persoalan yang ada, kita harus mendukung, mensupport dari belakang. Ketika ada banom-banom yang lain melakukan suatu tindakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Pagar Nusa harus siap membentengi dari belakang. Tetapi ketika sesuatu karena hal dimungkinkan, situasi yang mendesak, situasi yang mendadak, kemudian para kiai, para ulama-ulama Nahdlatul Ulama perintah kepada kita, maka ketika barisan di belakang diperintahkan untuk balik kanan, otomatis kita berada di mana? Di depan. Di garda paling depan. Oleh sebab itu Pagar Nusa harus siap setiap saat ketika NU membutuhkan. Pagar Nusa harus selalu siap ketika muslimat membutuhkan. Pagar Nusa harus selalu siap ketika Ansor membutuhkan. Pagar Nusa harus selalu siap ketika banom-banom yang lain membutuhkan bantuan kita. Setuju? Siap? Itulah Pagar Nusa. Yang kedua, yang menanggapi bahwa permintaan bimbingan dari Ketua PAC itu ada sebuah hal yang benar.
bukan berarti pimpinan wilayah lebih hebat, bukan berarti pimpinan cabang lebih hebat daripada PAC, tetapi itulah sebuah etika umat Islam dalam berdinamika di suatu organisasi. Sayyidina Umar di dalam makolahnya, Sayyidina Umar bin Khattab di dalam makolahnya mengatakan bahwa la islama illa bi jama'ah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Islam seseorang tidak akan sempurna tanpa ada sebuah perkumpulan, tanpa adanya sebuah organisasi sebagai wadah kita. Dan sebuah organisasi tidak akan berfungsi dengan baik tanpa ada pengurus yang bagus. Dan pengurus yang baik tidak akan berfungsi dengan baik ketika tidak ada ketaatan dari anggota. Maka ketika ada anggota PAC taat kepada pimpinan PAC, itu berarti pertanda Islamnya telah sempurna. Tetapi ketika ada anggota berjalan sendiri-sendiri, tidak mau diarahkan, tidak mau diorganisasi oleh pimpinan-pimpinan organisasi di dalam tingkatannya, maka ada tanda tanya besar. Islamnya temenan apa enggak? Cara gampangane dikhususno NU ini temenan enggak? Oleh sebab itu saya mengharapkan pada adik-adik semua, pada mas-mas, pada gus-gus, pada ustadz-ustadz yang berkecimpung di dalam organisasi Pagar Nusa, jangan setengah-setengah. Berbagi pengalaman bahwa sebelum saya menjadi aktif di pengurus Pagar Nusa, saya ini aktif di berbagai macam organisasi. Kemudian kalau masalah ikut Pagar Nusa, sejak tahun 89 saya sudah berlatih Pagar Nusa di BPM sepanjang. Tapi untuk menjadi pengurus saya selalu dihubungi teman-teman itu nggak pernah mau. Kemudian karena kesibukan organisasi saya yang begitu banyak, merasa ada sebuah kehampaan di dalam diri saya. Mosok aku bener tak apa yang saya lakukan ini. Kemudian saya meminta petunjuk kepada Allah kurang lebihnya selama 3 tahun. Pada selama 3 tahun itu muncul kesimpulan saya, maka harus saya niat bulat untuk ikut aktif di dalam kepengurusan Pagar Nusa. Yang waktu itu kemudian saya menghadap ke pengurus cabang, akhirnya saya diperintahkan membentuk PAC. Setelah membentuk PAC dan saya kepilih jadi ketua PAC, kira-kira jam 2.30 saya ini bermimpi didatangi almarhumah ibu saya. Alhamdulillah nak, awakmu wis gelem ngurisi organisasi ini NU. Ibarate wong lunga iku wis mulih. Ibarate wong amal iku pancene wis amal yae. Langsung saya terbangun melihat jam, itu tepat jam 2.30. Akhirnya saya kemudian totalitas seluruh organisasi yang pernah saya ikuti dan sedang saya ikuti saya lepas semua. Saya fokus di Pagar Nusa sampai sekarang. Karena saya yakin bahwa orang yang meninggal aja bahagia. Orang tua saya yang insya Allah masuk surga aja bahagia. Kalau anaknya ngurusi NU, kalau anaknya ngurusi Pagar Nusa, maka itu pertanda bahwa Pagar Nusa dan Nahdlatul Ulama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu, kita berjuang lewat Pagar Nusa. Semoga manfaat dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Pendekar Pagar Nusa. Allahumma shalli ala Muhammad.